di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah, di malam yang begitu cerah. Alhamdulillah Allah masih berikan kita taufik dan hidayah. Tentunya taufik dan hidayah ini kita manfaatkan untuk duduk di majelis zikir, duduk di majelis ilmu, dalam rangka mendoakan ibunda kami yang sudah 3 hari wafatnya, yaitu almarhumah al-maghfur laha Ibu Hajah Saudah binti Buhari. Semoga doa-doa yang kita panjatkan untuk almarhumah diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dan selalu tercurah keharibaan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, hingga kita semua yang insya Allah diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya dan kelak nanti. Terima kasih Pak RW, Bapak Ustadz Sabarudin. Yang kami hormati Ketua RT 011 RW 06 Bapak Haji Ropik. Yang saya hormati Bapak Haji Sutari, para hujaj, Ustadz Nurdin, dan para hujaj, para bapak-bapak sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tentu saja tidak mengurangi rasa takzim kami. Keluarga besar Haji Ahmad bin Haji Rahim, adik-adik semuanya, para menantu, para cucu, keluarga besar Haji Rahim bin Haji Miran, seluruh bapak-bapak yang telah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di malam hari ini kita masih dengan izinnya dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka takziah wafatnya ibunda kami al-maghfur laha Hajah Saudah binti Buhari. Mudah-mudahan niat dan langkah Bapak saudara sekalian senantiasa dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruhnya yang telah memberikan banyak doa, memberikan bantuan baik moral maupun material. Tentu saja kami tidak dapat membalas kecuali Allah saja yang akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, dan insya Allah apa yang sudah dikeluarkan diganti dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, pada malam hari ini adalah malam yang ketiga wafatnya ibunda kami Hajah Saudah binti Buhari, yang insya Allah mungkin sampai malam ke-7. Jadi kami tetap memohon kehadiran bapak-bapak ke tempat ini sampai malam yang ke-7. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam hal tempat dan jamuan dan lain sebagainya masih banyak kekurangan. Ya, kami berusaha semaksimal mungkin, namun apa daya, sebatas inilah kemampuan kami. Namun kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dari malam pertama sampai malam ini itu ya lumayan banyak itu. Mudah-mudahan ini menjadi doa yang banyak juga buat ibunda kami. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang sudah membantu kami dalam pelaksanaan mulai dari mensolati, kemudian menguburkan jenazah ibunda kami. Banyak sudah yang sangat membantu, para warga, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kami untuk selalu meneruskan perjuangan orang tua kami. Untuk itu kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam
penerimaan kami serta jamuan kami masih banyak kekurangan di sana sininya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idh. Puja-puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita, manusia yang paling mulia, tokoh yang dapat dicontoh, figur yang paling luhur, pribadi yang wajib diikuti, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, yakni junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa konsisten istiqomah dalam beribadah, agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa kita secara khusus pada malam hari ini untuk almarhumah Ibu Hajah Saodah binti Buhari. Mudah-mudahan beliau di alam kubur sana mendapatkan cucuran maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beliau mendapatkan cucuran rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kuburannya raudhah minar riyadil jannah, taman daripada taman surga. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan keluarga besar Bapak Haji Ahmad beserta putra-putri, menantu dan cucu-cucunya, mudah-mudahan sehat walafiat. Para asatidz al-mukarram Ustadz Haji Nurdin, Ustadz Haji Husin, tokoh masyarakat Bapak Haji Rafiq, Ketua RT 11, para tokoh masyarakat Bapak Haji Muhammad Sutari, Bapak RW kita Bapak Sabarudin SAG, para tokoh masyarakat, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Abang saya Ustadz Lukmanul Hakim SPD, Ustadz Husni, Ustadz Dedi Jaya, serta para asatidz yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sambil dimakan Pak kacangnya Pak. Ya makan. Berarti orang Trogong modelnya sama kayak orang ITC Cipulir. Jadi kalau dengar ceramah sambil iya sama ngopi, iya. Yang lagi ceramah disautin ya. Pecinya merah nih, kemerdekaan ini. Kalau ada orang yang meninggalnya dengan sabab sakit, itu di dalam kitab Irsyadul Ibad, orang yang meninggal karena sabab sakit ada 3 tingkatan. Pertama, kalau ada orang meninggal karena sakit, yang pertama
Allah ampunin segala dosa-dosanya. Ya Rob, bagaimana kalau pengen diampunin dosanya ternyata udah bersih dia pulang? Ternyata almarhumah Ibu Hajah Saodah binti Buhari pada saat ingin diampuni dosanya karena sabar menghadapi sakitnya, kan katanya orang sakit tingkatan pertama kalau sabar ngadepin sakit sehingga meninggal, Allah ampuni segala dosanya. Ternyata pada saat mau diampunin dosanya udah habis, udah rontok semua. Ini bagaimana kalau pengen diampunin dosanya udah habis? Maka dinaikkan pada level yang kedua dalam kitab Irsyadul Ibad. Kalau pengen diampunin dosanya udah habis, yang kedua Allah kasih pahala karena sabar ngadepin sakitnya. Bagaimana kalau diampunin dosa udah kagak ada, dosanya udah bersih? Kalau mau dikasih pahala udah banyak pahalanya. Naik pada level yang tertinggi. Orang sakit diangkat derajatnya di akhirat langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kesabaran almarhumah Ibu Hajah Saodah, dengan apa yang dirasakan, beliau bukan hanya mendapatkan ampunan, bukan hanya mendapatkan pahala, mudah-mudahan Allah naikkan derajatnya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Beliau meninggal di usia 66 tahun. Emang benar kata Nabi, Nabi udah ngasih bocoran. 14 abad yang lampau Rasulullah udah ngasih bocoran. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, jatah umur umat saya kalau enggak 60-70. Bener. Ma baina sitin wa sab'in, kalau enggak 60-70. Bener. Maka pantas kalau almarhumah Ibu Hajah Saodah meninggalnya usia 66 tahun, 14 abad yang lampau Rasulullah udah memberikan bocoran. Kata Nabi, jatah umur umatku, kata Nabi Muhammad, ma baina sitin wa sab'in, kalau enggak 60-70. Bener meninggalnya 66. Almarhum dari kalangan artis, pejabat sampai orang biasa ternyata bener. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat, Kiai Zainuddin MZ meninggal dunia umur 60 tahun lebih 11 hari. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari UJ, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari UJ meninggal dunia umur 40 tahun. Ada dulu di Jakarta pimpinan Majelis Rasulullah Habib Munzir Al-Musawwa meninggal dunia umur 40 tahun. Di Bogor pimpinan Majelis Az-Zikra Ustadz Arifin Ilham meninggal umur 40 tahun. Olga Saputra 32, Ade Namnung 38, Topik Sapalas 36, Julia Perez 37, Vanessa Angel 28. Ya gue boleh ngapalin. Ya kalau bini gak bisa ceramah. Ya, nggak tahu nih Bang Sarul sampai berapa kira-kira umurnya nih. Kita doain mudah-mudahan Bang Sarul panjang umur. Tahun depan jadi gubernur DKI Jakarta. Nabi ngomong kagak meleset, bener. Kita umat umur yang paling sedikit. Kalau umur umatnya Nabi Nuh, kalau enggak 200-100. Tapi kalau umur umatnya Nabi Muhammad, ma baina sitin wa sab'in, kalau enggak 60-70. Makanya kalau kumpul kayak begini, ini yang membuat umur kita jadi berkah dan jadi amal soleh kelak di akhirat. Jadi makna panjang umur itu ada dua. Bisa jadi yang tadinya 50 jadi 60, itu panjang umur. Bisa juga tafsir kedua, yang dimaksud panjang umur, umurnya pendek, tapi kalau udah meninggal disebut kebaikannya. Ini gara-gara kemarin nih nggak jadi dicabut sama malaikat. Ya Rob, orang yang pengen saya cabut nyawanya hari ini nggak ada di rumah. Emang kemana malaikat maut? Lagi nigah hari di rumah almarhum Bapak Haji Ahmad. Oh, emang yang kamu pengen cabut yang mana? Yang lagi makan kacang sama kopi hitam. Mana itu? Iya. Mudah-mudahan panjang umur. Ada di sini aja, makanya jangan pulang-pulang ya. Ini nigah hari banyak yang doain. Mudah-mudahan beliau tersenyum di alam barzah. Karena sakit itu hanya sabab. Pada hakikatnya kata Allah dalam Quran, illa ma kataballahu lana. Memang udah Allah catat.
Jadi sakit hanya sabab. Pada hakikatnya kata Quran illa ma kataballahu lana. Udah ketentuan Allah. Kalau orang meninggal karena sakit, harusnya yang di rumah sakit udah pada meninggal duluan. Ada orang yang hidupnya sehat-sehat aja meninggal. Contohnya ada yang nggak kenal, ada yang kenal nggak di sini? Ada artis namanya BCL. Ada yang tahu BCL? BCL aki-aki atau BCL nggak ya? BCL ada yang tahu kepanjangan artis BCL? Bunga Citra Lestari. Punya suami BCL namanya Asraf. Meninggal di umur 40 tahun. Pas diteliti sama dokter, saya heran ini Bapak Asraf meninggal. Padahal saya teliti pola makanannya sehat, olahraganya rajin, penyakitnya nggak aneh-aneh, mati. Harusnya orang kayak begitu kan matinya belakangan. Ini pas diteliti, saya heran, suaminya Bunga Citra Lestari Asraf, pola makanannya sehat, olahraganya rajin, meninggal di umur 40. Makanannya sehat, olahraganya rajin, mati-mati juga. Kita yang apa jadi makan, ngerokok, ngopi, begadang, nonton bola, pulang makan berkat kagak, mati-mati kita. Yang di sini kan berarti panjang umur semua, amin. Kalau ngelihat kemarin rasanya terharu, sebab saya ikut nyolatin di hari Minggu ba'da asar. Ya Allah, indah banget almarhumah Ibu Hajah Saodah binti Buhari. Yang menjadi imam sholat jenazah adalah darah dagingnya Ustadz Dedi Jaya. Yang menjadi MC juga anaknya. Yang sambutan Bang Lukmanul Hakim, Ustadz Lukmanul Hakim. Tiga-tiganya semua anak berperan. Ada yang ke agama, ada yang ke umum. Betapa indahnya kita pengen kayak begitu nanti. Di hari kematian yang menjadi imam sholat jenazah adalah darah daging kita. Di hari kematian yang ngurusin penguburan adalah darah daging kita. Berarti kalau anak udah nyampe nyolatin bapaknya, emaknya, berhasil itu didikannya. Dan ini saya rasakan ketika 4 tahun yang lalu bapak saya meninggal. Kalau ada Habib Kiai minggir, yang paling berhak dalam fikih yang menjadi imam sholat jenazah adalah darah dagingnya. Berhasil itu orang tua almarhumah Ibu Hajah Saodah. Betapa indahnya di hari kematian menjadi imam sholat jenazah darah dagingnya. Saya menyaksikan, bahkan menetes air mata ketika Bang Lukmanul Hakim sambutan. Sebelum pulang ke rahmatullah diajak ke villa dulu. Ya Bang Lukman ya. Ya Allah, sampai dimajuin tanggalnya. Udah punya feeling yang kuat seorang anak. Indah banget rasanya kayak begitu. Makanya kata ulama, kalau ada seorang anak ngegendong emaknya dari Terogong sampai Mekah. Mak, sekarang saya pengen bales jasa emak. Saya mau gendong emak berangkat haji apa umroh. Saya gendong emak dari Terogong sampai Mekah. Kata ulama, jika kau gendong ibumu dari rumahmu Terogong sampai Mekah, kau gendong, tidak bisa menebus satu teriakan saat dia berjuang dari alam rahim ke alam dunia yang taruhannya adalah nyawa, nggak akan terbalas. Kau gendong ibumu dari Terogong, ayo mak, saya sekarang mau balas jasa emak. Saya gendong emak dari Terogong sampai Mekah berangkat haji. Kata ulama, tidak bisa kau tebus satu teriakan saat dia berjuang dari alam rahim ke alam dunia yang taruhannya adalah nyawa. Mudah-mudahan Allah balas almarhumah Ibu Hajah Saodah binti Buhari dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal walada min sa'yil walid. Adanya anak karena ada hak usaha orang tua. Maka anak sampai jadi orang bener, anak bisa ngimamin, anak berbuat kebaikan, orang tua jasad berada di liang lahat, maka orang tua kebagian pahalanya juga. Makan Pak jeruknya Pak, makan. Jadi sedih kita ceramah ini begini ya. Ya Allah, luar biasa itu. Sampai dikisahkan di kitab Irsyadul Ibad itu ada anak sering banget matanya dibukain lagi disiksa emaknya. Ma kenapa disiksa? Jadi kalau bocah sekarang namanya indigo. Cuman ini anak sering banget kayak ngelihat kebayang emaknya kayak lagi disiksa. Mukasyafatan di dalam kitab Irsyadul Ibad dibukakan tuh kasyafnya tuh anak sering banget lihat emaknya disiksa, disamperin pamannya. Ya ammi, wahai pamanku, kenapa? Saya sering banget kayak ngelihat emak saya lagi disiksa. Oh sebentar, saya ingat perkataan sahabat.
Man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marrah. Siapa yang ngucap la ilaha illallah 70.000 kali, fidaan, itu nanti emaknya terbebas daripada siksa api neraka. Ayo ada bacain dah. Ini yang ngomong sahabat. Ini bukan hadis, ini sahabat yang ngomong, namanya athar, atharun. Man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marrah. Siapa yang ngucap la ilaha illallah berapa kali tadi? 70.000 kali dibacain la ilaha illallah. Kayak begini tadi dah, la ilaha. Cuman waktu itu mah zaman Nabi nggak ada kacang sama kopi hitam, nggak ada. La ilaha illallah. Stop. Udah, mas saya udah nggak disiksa. Saya ngimpi juga udah nggak pernah saya ngimpi mas saya disiksa. Udah nggak pernah sering dibukakan lagi. Udah tenang hati saya, mimpinya bagus mulu. La ilaha illallah 70.000 kali. Besok-besok Ustadz Husni kalau diundang tahlil la ilaha illallahnya kalau bisa 70.000 kali ya Ustadz ya. Bagaimana kira-kira, setuju apa kagak? Makanya ngundang orang, satu orang 30 dikali berapa? Pada hari ini, malam ini turun cucuran maghfirah ampunan untuk almarhumah Ibu Hajah Saodah. Bahkan ada sedekahan kayak begini nih. Saya pernah ngaji sama Kiai Fahruddin Al-Bantani. Kalau tahlilan begini nih diniatin buat emak kita, ada anak sedekah buat orang tua, orang tuanya udah di liang lahat. Itu kalau sedekah buat orang tua dapat 3 keutamaan, 3 in 1. Niatnya 1, dapatnya 3. 1, pahala bakti sama orang tua. 2, pahala sedekah. Yang ketiga, almarhumah Ibu Hajah Saodah kecepretan pahalanya juga. Makanya makan Pak, anggurnya makan, jangan pada diem aja Pak. Ini pada ingat mati ya? Apa tegang bagaimana sih? Makan. Iya, dimakanin. Kalau sedekah buat orang tua langsung dapat 3 in 1. Niatnya 3, pekerjaannya 1 kali. Pahala bakti, pahala sedekah. Almarhumah Ibu Hajah Saodah binti Buhari kecepretan pahalanya juga. Amin. Bahkan berhenti siksa kubur karena anak baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan satu lagi yang luar biasa, kalau ada sepasang suami istri yang meninggal duluan istrinya, itu di kitab Nasoihul Ibad, laula ayyuqala anni alimun bil ghaibi fakana ridho zauji sababan lidukhuliz zaujatihil jannah. Begini maksudnya, kalau ada suami istri yang mati duluan bininya, kalau suaminya ridho, suaminya ikhlas, contoh begini, ya lu mah gua maafin dah, kalau kata orang Betawi, lu udah gua maafin, kata suaminya begitu di hatinya, lu udah gua maafin, udah gua ikhlasin, gua dari ridho, segala kekhilafan udah gua maafin. Itu Muallim Kiai Haji Ubaidillah Hamdan menafsirkan, Muallim Ubed, kalau suami udah ridho kagak pakai ditanya lagi, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan girang-girangin Babaji Ahmad, bukan, tapi begini faktanya. Terserah mau percaya mau kagak, ini omongan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam Nasoihul Ibad. Mudah-mudahan surga untuk almarhumah Ibu Hajah Saodah, amin. Bahkan saya kemarin mendengarkan sambutan Bang Lukman hari Minggu, katanya sempat ditalkin la ilaha illallah. Indah banget Pak, kita pengen mati begini. Kalau kita mati, kita ditalkin sama anak kita la ilaha illallah. Tuh kalau ngaji terus nanti ketemu tuh la ilaha illallah. Adabnya sekali belum ngikutin, tuntun yang kedua kali, mukanya muka ngajak la. Begitu nanti ilah. Kalau 2 kali belum mati, apa kita jorogin aja ini? Ya jangan. Ilaha illallah. Indahnya orang tua ditalkin sama darah dagingnya. Udah enak nih almarhum Ibu Hajah Saodah, dikirimin la ilaha illallah, dikirimin sedekah, dikirimin istighfar, dapat keridhaan suaminya. Sekarang tinggal mikirin nasib kita nih yang lagi pada makan kacang di pojokan, yang lagi kita pikirin nih. Kalau udah makin tua, kata Allah, kenikmatan duniawinya udah dicabut. Kata Allah dalam Quran, wa man nu'ammirhu nunakishu fil
الخلق أفلا يعقلون. Dan barang siapa yang kami tambahkan usianya, barang siapa yang kami tambahkan usianya makin tua, maka akan kami kembalikan kepada kejadian awalnya. Kata Allah dalam Quran surat Yasin, siapa yang makin bertambah usianya, makin tua, akan kami kembalikan kejadian awal. Kayak baru diciptakan, kayak anak bayi, tenaga udah berkurang. Hidup sudah berumur, pipi mulai kendur, gigi pada kabur, makan tiap hari pakai bubur, dikit lagi masuk. Udah jangan nengok sampingnya, kayaknya lu diomongin itu. Tapi bener ayat ini dikaji sama dokter. Kata dokter kalau udah usia 40 tahun ke atas, makan udah banyak pantangannya. Betul nggak? Makan kambing takut darah, makan ketoprak gado-gado ada ulekan kacang takut asem, makan emping takut kupingnya budek. Apa kata siapa makan kuping budek? Ya Allah. Ini ada kisah nyata nih, ada orang matinya lagi baca Quran. Cakep banget nih. Acara haul di rumah mantan Menteri Sosial Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, ngadain haul. Ini bagusnya anak walaupun udah kerja umum tapi masih inget dengan yang namanya haul. Ini korinya mati di atas panggung. Kan yang namanya haul biasanya kori ngambil dari ayat-ayat kematian. Korinya lagi narik di atas panggung, mati. Acara haul di rumah mantan Menteri Sosial Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Pada saat itu Ibu Khofifah ngundang kori, acara haul babaknya ngundang kori, korinya mati di situ. Kalau kori kan menyesuaikan momennya haul ayat kematian. Surat Al-Muluk ayat kedua, lagu Maqam Bayyati lagi narik jadi kori, meninggal di situ juga. Saya contohin persis di ayat ini dengan nada Bayyati. Ini saya contohin. Sebentar saya tarik napas dulu, takutnya kayak dia nggak kuat mati juga saya lagi nih. Ya kan kalau kori narik napas dulu, nggak sembarangan ya. Ini kori meninggal di ayat ini. Surat Al-Muluk lagu Maqam Bayyati. Bentar saya tarik napas dulu ya. Dari tadi kopi hitam lewat aja, ini kan saya ngeliatin ini. Iya. Ini kagak hujan-hujan, jajan ini pawangnya kali ya. So dilihatnya lain banget auranya ini yang peci merah ini. Hati-hati kayaknya sama dia ini nggak boleh jahat ini. Cina Lampung ini. Oh Cina Lampung itu, iya. Bye-bye itu, nggak boleh dijahatin itu, bye-bye itu. Iya. Sampai mana tadi ya? Mau nyontoin kori. Ini kori meninggal di ayat ini. Sebentar. Iya, sebentar. Sabar ngapa? Entar dulu. Kan narik napas dulu orang. Ini kori meninggal di ayat ini. Ayat kedua lagu Maqam Bayyati. Ya ntar dulu orang narik napas dulu. Kagak sabar banget pok. Empok mah enak, udah minum makan kacang. Kita malah diri aja dengkul kita pegel. Ini kori meninggal di ayat ini. Ya. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dah saya nggak mau nyantain lagi, takut nggak kuat mati yang kedua kali dah. Pada saat di ayat itu mati korinya. Lagi narik ayyukum ahsanu amala, meninggal. Kata MC-nya, ada dokter nggak? Ada dokter nggak? Detak jantungnya adanya tadi yang nggak ada, mati lagi baca Quran. Matinya lagi baca Quran. Untung tadi Ustadz Husni napasnya panjang mimpin Yasin. Kita ada Ustadz Husni mudah-mudahan panjang umur. Pas diwawancara, ibu ini benar suami ibu? Iya. Ini ngapa matinya lagi baca Quran? Punya amalan apa ini orang matinya lagi baca Quran? Iya, entar dulu ngapa po? Nyaut aja ya. Katanya tanda-tanda surga. Pas diwawancara begini,
Suami saya cuma guru ngaji kampung, guru Quran, guru alif-alifan. Sambil nunggu anak-anak, dia baca 2 ayat, kadang seain, kadang 2 ayat. Nggak pernah putus. Walaupun pulang kondangan, pulang arisan, tiap habis maghrib sambil nunggu anak-anak, dia baca, dapatnya seain, dapatnya selembar. Nggak pernah putus tiap habis maghrib. Walaupun pulang kondangan, pulang arisan, secapek apapun, waktunya ngajar. Waktunya baca Quran. Sedikit tapi istiqomah tiap hari. Oh pantes matinya lagi baca Quran, karena kebiasaannya baca Quran. Istiqomah menghantarkan husnul khotimah. Pantes bukan karena koriknya, bukan karena indah suaranya, bukan, karena istiqomah baca Qurannya. Oh iya pantes. Yang kedua, dibuktikan orang meninggal sesuai kebiasaan. Muallim Kiai Haji Syafi'i Hazami. Ini fotonya ada nih. Nih Muallim Kiai Syafi'i Hazami. Nih berarti ini rumah berkah nih, dipajang foto ulama nih. Iya, jangan dipajang foto kunyuk, jangan. Nah, ini panjang ulama nih ya, Muallim Kiai Syafi'i Hazami nih, ya Allah. Tahu nggak nih kisah meninggalnya gimana? Saya ceritain, saya dapat ceritanya dari Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, salah satu muridnya yang alim luar biasa. Muallim Kiai Syafi'i Hazami ceritanya ngajar di Masjid Nikmatul Ittihad Pondok Pinang. Habis ngajar dari Masjid Nikmatul Ittihad, pengen kencing sebentar. Akhirnya kencing di pom bensin. Di depan kantor Kecamatan Kebayoran Lama, lapangan Ahmad Yani, depan kantor Kecamatan Kebayoran Lama ada pom bensin. Itu pom bensinnya masih ada sampai sekarang. Dari saya kecil, dari saya SD. Depan kantor Kecamatan Kebayoran Lama ada pom bensin. Muallim Kiai Syafi'i Hazami kencing di situ. Sebelah kiri. Bir berhenti sebentar. Mungkin kalau bahasa kita kencing. Muallim kencing biasa. Kencing. Habis kencing wudu. Meninggal habis ngajar dalam keadaan berwudu. Kalau kata Kiai Fakhruddin Al-Bantani, orang soleh seakan-akan tahu kayak pengen pulang. Karena Tuhan yang maha suci, dia pulang dalam keadaan suci, udah berwudu, habis ngajar. Ulama asli orang Kemayoran yang pindah ke Kebayoran, Muallim Kiai Syafi'i Hazami biasa ngajar, matinya pulang ngajar. Qori tadi yang acara haul Ibu Khofifah biasa baca Quran, matinya baca Quran. Kiai Ihsan ada di Cipulir, biasa tahajud dari SMP sampai punya cucu, nggak pernah putus sholat tahajudnya. Matinya habis tahajud ngomong sama bininya, "Neng, ini rasanya udah bukan di sini dah, Neng." "Emang apa, Bang? Ini udah ada bukan di sini rasanya, Neng, udah lain." Tek aja meninggalnya habis tahajud. Berarti benar yang dikatakan para ulama dan psikolog, yang namanya mati tergantung kebiasaan. Biasa baca Quran, mati lagi baca Quran. Biasa ngajar Kiai Syafi'i Hazami, meninggalnya pulang ngajar. Biasa tahajud, matinya lagi tahajud. Biasa mancing, mati pulang. Ada nggak tukang mancing di sini? Oh, asal Sabtu Minggu bawa pancingan mulu. Lagi ngelempar jor ke senggol kodok, nyemplung ke empang. Mulut lagi mangap masuk ke cenggodok, mati. Diumumin juga malu. Innalillahi wa narjiun terabrankunatullah. Ibu Hajah Saodah binti Buhari meninggal di RSUD Pasar Minggu. Pantes diumumin karena sakit. Kalau matinya mancing, malu diumumin. Innalillahi, beliau lagi mancing, lagi ngelempar jor ke senggol kodok, nyemplung ke empang. Mulutnya lagi mangap masuk ke cenggondok, mati. Mudah-mudahan kita mati yang cakep semuanya. Mati tergantung kebiasaan. Makanya kalau udah umur 40 tahun, kata Allah dalam Quran, ini dengerin nih, yang umurnya udah 40 tahun atau 40 tahun ke atas, itu ada 4 tugas di surat Al-Ahqaf ayat 15. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Enak Pak suara saya? Ngap-ngapan ini kita ceramah, situ mah enak ngopi ngerokok, kita nih ngap-ngapan ini. Kalau orang udah umurnya 40 tahun, yang pertama qala rabbi auzi'ni an ashkura, banyakin bersyukur. Jangan mengeluh. Artinya
Hidup jangan semaunya, sebab Tuhan udah kasih semuanya. Udah jangan banyak pikiran, jangan stres. Yang bikin orang sakit bukan salah makan aja. Orang bisa sakit karena kebanyakan pikiran juga. Betul nggak? Stres, tekanan batin, banyak pikiran, sakit. Bisa jadi begitu kan? Iya, makanya saya doain pulang dari tahlilan zaman ini pulang biar pada nggak punya pikiran semuanya. Orang PA itu mah. Jadi nggak punya pikiran ya, maksudnya nggak ada beban ya. Ya mudah-mudahan orang sini pada baris, dan orang sini mudah-mudahan duitnya nggak habis-habis, amin. Di kolong kasur ada duit, amin. Di bawah doa bantal ada duit, mudah-mudahan orang sini duitnya nggak habis-habis, amin. Kan kelihatan orang punya duit sama nggak punya duit dari cara jalannya kelihatan. Bener, saya kuliah psikolog di BTIK. Kalau orang punya duit, jalannya semangat. Mau kemana Bang Haji? Jalan semangat. Orang punya duit, jalan semangat. Kalau orang nggak punya duit, jalan apa aja ditendangin sama dia. Nggak punya duit. Udah 40 tahun banyakin bersyukur. Yang kedua, kalau udah 40 tahun, kata Allah di surat Al-Ahqaf ayat 15, wa an a'mala salihan tarda. Ini ceramah kemalaman apa kagak nih? Ya sih itu kagak kita ya. Kalau orang udah 40 tahun atau 40 tahun ke atas, kata Allah di surat Al-Ahqaf ayat 15, wa an a'mala salihan tarda. A'mala salihan tarda, punya amal soleh yang diridhoi. Ada amalan sunnah yang diistiqomahkan. Gak usah banyak-banyak, satu aja yang penting istiqomah. Apa sholat tahajud, apa sholat duha, apa puasa sunnah Senin Kamis, apa qiraatul Quran, apa zikir yang pernah kita dawamin dari muda, apa berada di golongan sedekah. Apalagi kita ingat almarhumah Ibu Haja Saodah kan orang yang rajin ngaji, ngajarin bocah juga. Kalau diundang tahlilan datang. Mudah-mudahan ini menjadikan beliau husnul khotimah. Kalau udah 40 tahun punya amalan sunnah yang diistiqomahkan. Yang ketiga, kalau udah 40 tahun, wa aslih li fi dzurriyyati. Doa sama Allah, ya Allah, anak saya biar jadi orang benar. Biar jadi orang benar anak saya. Dan yang terakhir, kalau udah 40 tahun, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini sesungguhnya aku tubtu, aku bertaubat, terimalah taubatku. Kalau udah 40 tahun udah kurang-kurangin dah. Udah waktunya kita mainnya ngaji, mainnya ibadah. 40 tahun pas atau 40 tahun ke atas, waktunya kita ini tubtu, aku bertaubat, balik lagi sama Allah. Ya Allah, kemarin saya jauh banget ya Allah. Sekarang saya balik lagi ya Allah. Saya balik ya Allah. Pantas urusan saya susah, hati saya sempit, pikiran saya nggak tenang. Sekarang saya balik lagi ya Allah. Saya ingin dekat denganmu ya Allah. Yang kita mudah-mudahan husnul khotimah. Buat keluarga yang ditinggalkan, alhamdulillah beliau punya 8 anak yang luar biasa. Kalau keluarganya pada sabar, itu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau keluarganya ditinggalin, responnya kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Makna raji'un, ya Allah, emang ini milikmu, emang balik lagi kepadamu, saya ikhlas, saya ridho. Kalau di kitab-kitab namanya istirja. Ya Allah, emang ini milikmu Ibu Haja Saodah, emang ini milikmu, akan kembali kepadamu, saya ikhlas ya Allah, saya ridho ya Allah. Kalau keluarganya pada sabar, keluarganya pada ikhlas, maka jawabannya ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Dia diberikan rahmat. Apa rahmat? Dalam tafsir ay maghfiratun, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadikan amal soleh kita, dapat keriduan suami, dapat kiriman la ilaha illallah, dapat sedekahan dari anak, dapat istighfar dari anak, meninggal sabar dalam menghadapi sakit. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kekhilafannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya raudhah minar riyadil jannah, taman daripada taman surga. Allah jadikan beliau tersenyum di alam barzakh. Amin ya rabbal
alamin. Dah sampai sini aja. Saya lihat dengar ceramah saya serius banget ya. Kacang nggak ada yang dicolek, kopi nggak ada yang minum. Dah sampai sini aja dah. Sebetulnya saya pengen ceramah sampai jam 12 malam. Cuman orang sini kayaknya serius banget ya. Ntar dia tawa, ntar dia sedih, ntar dengerin saya. Udah sampai sini aja. Ini saya itu silaturahim. Jadi saya masih saudara Bang Lukman. Saya saudara Bang Lukman. Saya punya adik sepupu namanya Alfiatuz Zahra Alfi. Anaknya Kiai Haji Abdul Hai, namanya Alfi. Alfi adik sepupu saya. Saya keponakan dari Kiai Haji Abdul Hai. Jadi ini masih saudara. Makanya ceramah kesini nggak ngambil untung, kagak, enggak. Yang penting berangkat sehat, pulang. Udah jangan diterusin, jangan mancing-mancing udah. Udah sampai situ aja ya. Ini masih saudara ini. Karena lagi saya kesono kan Bang Lukman juga hadir. Bang Lukman jadi MC. Lagi bapak saya meninggal, Bang Lukman hadir jadi MC. Ustadz Lukman ceramah 40 hari. Dah sekarang gantian. Emang begitu dunia selalu berputar. Mudah-mudahan orang sini pada sehat, pada berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.